Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman kelas 11 IPA maupun IPS yang sudah bergabung. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar online digital market tentang remaja sehat itu keren. Untuk itu, perkenalkan saya Firman Muhammad, saya sebagai moderator dalam webinar kali ini, dan sudah juga bergabung ada narasumber kita pertama, Ibu Nuryani. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Nuryani. Ya, waalaikumsalam Firman. Ya, bagaimana kabar Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Ya. Untuk itu teman-teman, biodata dari Ibu Nuryani ini, beliau sebagai dosen gizi atau peneliti gizi di Universitas Hasanuddin. Beliau akan membawakan materi tentang remaja sehat terapkan pilar gizi seimbang. Untuk itu teman-teman agar tetap fokus pada pembahasan yang akan dibawa oleh Ibu Nuryani, karena ini apalagi sekarang ini masih masa-masa pandemi, karena kita membutuhkan strategi untuk pola hidup sehat, apalagi gizi yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk lebih meningkatkan aktivitas yang lebih tetap kuat. Untuk itu kita ada lagi pembicara dua kita, yaitu Ibu Iriani Harun. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Iriani Harun. Waalaikumsalam, selamat sore Dek Firman, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, very good. Very good. Ya adik-adik, untuk itu Ibu Riani Harun ini juga sebagai kandidat doktor di Institut Pertanian Bogor, ya teman-teman. Jadi beliau akan membawakan pembahasan atau materi tentang aktivitas fisik untuk kesehatan optimal remaja di masa pandemi. Jadi ini lagi yang lebih menarik, karena kita sebagai remaja itu ketika sehat, maka remaja itu dikatakan keren, ya, maupun gizi, fisik, untuk dikatakan remaja itu remaja keren. Untuk itu, marilah kita masuk pada acara yang kita nanti-nanti, penyampaian atau pembawaan materi dari Ibu Nuryani selaku pembicara atau narasumber satu kita. Kepada itu, waktu dan tempat dipersilakan Ibu Nuryani. Ya, baik. Terima kasih moderator yang sangat luar biasa ya, yang hebat juga menurut Ibu. Firman Muhammad ya, selaku Ketua Bidang Life Skill KR Mansal. Ya, suatu kehormatan bagi Ibu pada sore hari ini bisa bergabung pada sesi forum kali ini terkait dengan remaja. Adik-adik dari Semansal, baik kelas IPA maupun IPS, bagaimana kabarnya semua? Sehat ya, semoga bahagia selalu ya. Alhamdulillah baik, sehat. Ya, semoga sehat selalu. Ya, kita harapkan sehat-sehat semuanya meskipun dalam kondisi masih pandemi COVID-19. Jadi kaitannya ini penting sekali ya, materi yang akan kita kaji hari ini sangat penting karena berkaitan dengan kesehatan kita, terutama pada masa-masa seperti sekarang ini,
di mana kita tahu bahwa saat ini tatap muka itu sebisa mungkin diminimalisir. Jadi kebanyakan kegiatan aktivitas di sekolah itu kita lakukan secara daring atau online. Mungkin ada beberapa kegiatan tatap muka, tapi itu masih terbatas kita lakukan. Baik adik-adik, saya harap tetap semangat semuanya untuk bisa mengikuti si materi yang akan Ibu bawakan terkait dengan pilar gizi seimbang untuk remaja sehat. Izinkan saya share materi yang akan saya sampaikan. Materinya saya bisa dilihat? Iya, bisa, Bu. Baik, jadi berikut materi yang akan Ibu bawakan mengenai pilar gizi seimbang. Nah, sebelum kita membahas gizi seimbang, Ibu kasih pengantar dulu kenapa harus gizi seimbang. Ya, jadi ini penting sekali untuk pertumbuhan remaja ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa periode SMA itu masuk kategori remaja ya, remaja tengah dan ada yang remaja akhir. Nah, pada periode remaja ini kita membutuhkan zat gizi untuk pertumbuhan. Jadi pertumbuhan tinggi ke atas dan juga pertumbuhan tinggi ke samping, tapi kita harapkan pertumbuhan tinggi ke atas ya, bukan yang ke samping. Kemudian juga untuk perkembangan fisik ya. Jadi selain pertumbuhan, remaja juga ini aktif untuk mendukung proses perkembangan fisiknya. Kemudian juga untuk kecerdasan. Jadi kan kalau sakit-sakitan, kemudian lemas, nah ini kan tidak akan menurunkan kecerdasan seseorang. Dalam artian akan menurunkan semangat untuk belajar, sehingga ini akan berpengaruh terhadap prestasinya kelak. Selain itu juga untuk mendapatkan atau mempertahankan berat badan normal agar tetap sehat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian gizi optimal juga itu diperlukan agar tubuh kita tidak mudah terkena infeksi. Nah, seperti sekarang ini kan kita tahu sementara wilayah kita atau provinsi kita, kabupaten kita masih dalam masa red zone ya. Jadi kalau kita lihat kejadian COVID ini sangat tinggi kasusnya. Jadi kita perlu membentengi diri kita supaya kuat melawan penyakit infeksi agar tidak mudah terkena penyakit infeksi atau terkontaminasi ataupun terpapar oleh COVID-19. Kemudian juga berkaitan dengan produktivitas kerja. Kemudian juga pada masa akan datang, jadi kan pada masa usia dewasa maupun lanjut usia, jika gizinya optimal, maka akan melindungi dari gangguan penyakit kronis. Contoh penyakit kronis misalnya diabetes, kemudian ada stroke, jantung. Jadi itu gunanya kita harus mempertahankan status gizi yang optimal dan mengkonsumsi gizi yang optimal agar terhindar dari penyakit kronis. Nah, ini mengapa kemudian gizi seimbang menjadi penting untuk kita perhatikan. Jadi untuk mendukung yang tadi yang gizi. Nah, selanjutnya terkait perkembangan pedoman gizi seimbang. Jadi mungkin waktu masih SD, adik-adik pernah mendengar 4 sehat 5 sempurna, ya. Jadi dulu waktu zaman-zaman SD kita masih mengenal 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya itu adalah susu, ya. Nah, seiring perkembangan zaman, slogan gizi ini sudah mengalami perubahan, ya. Jadi yang sebelumnya 4 sehat 5 sempurna sudah berubah menjadi pedoman gizi seimbang, ya. Jadi sudah terjadi perubahan, pergeseran tren pesan-pesan gizi seimbang. Nah, yang seimbang ini yang sebenarnya yang seperti apa? Apakah misalnya kita banyak makannya, kita jenis makannya yang seperti apa? Nah, jadi dikatakan seimbang apabila yang kita konsumsi itu sama dengan yang kita butuhkan.
Ya, jadi tidak sama yang dibutuhkan antara Ibu Yani dengan Firman. Tidak sama, kebutuhan gizinya berbeda ya. Kenapa berbeda? Pertama ada faktor umur ya. Kemudian ada faktor jenis kelamin. Kemudian ada faktor aktivitas. Jadi kebutuhan gizi setiap orang itu berbeda berdasarkan karakteristik umur, jenis kelamin, aktivitas fisik. Nah, dikatakan seimbang apabila yang kita konsumsi, yang dikonsumsi, yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena kapan tidak sesuai, maka bisa menyebabkan masalah gizi. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa gizi seimbang adalah makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah. Jadi ada dua yang harus diperhatikan, jenisnya apa dan jumlahnya. Jumlah dalam artian berapa banyak. Yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan 4 prinsipnya. Pertama harus beraneka ragam, kemudian memperhatikan aktivitas fisik, kemudian harus bersih dan juga harus memantau berat badan. Nah, ini dikenal dengan 4 pilar gizi seimbang. Jadi 4 pilar gizi seimbang ada 4. Pertama, makanannya harus beragam, kemudian harus ada aktivitas fisik, kemudian kebersihan, dan juga harus memantau berat badan agar tetap normal. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan ada 4 pilar gizi seimbang. Pertama, harus beraneka ragam. Kemudian kedua, harus melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, harus memperhatikan pola hidup yang bersih dan sehat. Kemudian yang keempat, harus menjaga berat badan. Nah, kenapa harus mengkonsumsi beraneka ragam makanan kira-kira? Jadi menurut pesan gizi seimbang tadi untuk makanan yang beraneka ragam itu harus ada sayurannya, harus ada makanan pokoknya, harus ada lauk pauknya, dan juga buahnya. Sayurannya itu lebih banyak dibandingkan sayuran dan makanan pokok itu harus lebih banyak dibandingkan dengan lauk dan buahnya. Jadi kalau dibuat perbandingan 2/3-nya sayur, 2/3-nya makanan pokok, lauk pauknya 1/3, buahnya juga 1/3. Nah, ada 4 jenis kelompok bahan pangan. Pertama itu makanan pokok, yakni sumber karbohidrat. Mungkin adik-adik sudah tahu ya contoh sumber karbohidrat. Biasanya kalau di IPA kita belajar jenis-jenis karbohidrat. Contohnya nasi, jagung, singkong, ya. Kemudian untuk kelompok 4 ini lauk pauk. Nah, untuk lauk pauk ini umumnya dia sumber protein. Nah, protein ini lagi terbagi menjadi 2 jenis, ada yang nabati, ada yang hewani, ya. Nah, untuk yang protein hewani itu contohnya ada ikan, kemudian ada apalagi daging, kemudian telur. Nah, itu contoh yang hewani. Nah, kemudian untuk yang nabati contohnya tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Nah, untuk yang kelompok sayur, dia fungsinya sebagai sumber vitamin, mineral, dan juga serat. Ini misalnya pada sayur dan buah. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah air. Nah, air ini fungsinya untuk reaksi metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi slogannya makin beragam, maka artinya juga makin bergizi. Jadi semakin banyak jenis pangan yang kita, beragam pangan yang kita konsumsi, maka semakin banyak zat gizi pula yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pertanyaannya, mengapakah harus beragam? Nah, kira-kira kenapa harus beragam? Jadi, tidak satupun bahan pangan yang ada itu bisa mengcover atau bisa mengandung seluruh zat gizi yang kita butuhkan. Makanya harus beragam, ya. Jadi misalnya nasi. Nasi ini utamanya dia sumber karbohidrat. Kemudian contoh lainnya adalah ikan. Ikan ini sumber utamanya adalah protein. Jadi tidak ada satupun jenis pangan yang bisa mengandung seluruh zat gizi yang kita butuhkan. Makanya harus kita konsumsi beraneka ragam. Apakah beragam sudah cukup? Artinya sudah ada nasinya, sudah ada ikannya, sudah ada sayur dan buah. Apakah ini sudah cukup? Nah, jawabannya adalah tentu tidak. Ya, jadi kita harus memperhatikan jumlahnya. Ya, jadi selain beragam,
juga harus diperhatikan jumlahnya, itu tadi. Jadi harus lebih banyak porsi nasi dan sayur dibandingkan dengan porsi lauk hewaninya. Ini tadi. Jadi tidak satupun jenis pangan yang mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap kecuali ASI. Ya, jadi dan ini pun ASI diperuntukkan kepada bayi umur 0 sampai 6 bulan. Jadi beragam saja tidak cukup. Jadi harus memperhatikan proporsi yang seimbang sesuai kebutuhan tubuh, kemudian jumlahnya harus moderat, jadi tidak banyak dan juga tidak sedikit, dan juga harus dilakukan secara teratur. Maksudnya, jadi kita harus continue. Jadi tidak hanya misalnya hari Senin saya mau konsumsi pangan yang beragam, besok tidak lagi, lusa saya mau beragam lagi, lusanya tidak lagi. Jadi harus continue, teratur. Jadi tidak tidak di skip. Nah, ini contohnya ya yang Ibu tadi bilang, yang Ibu tadi katakan bahwa makanan pokok atau nasi itu harus 2/3 yang ini ya contohnya. Jadi harus lebih banyak nasinya atau sumber karbohidratnya harus lebih banyak. Ini nasi merah, kemudian ini kentang sebagai sumber karbohidrat, kemudian ini singkong, kemudian ada sayurannya juga 2/3. Sayuran 2/3, kemudian lauk hewaninya dan nabatinya 1/3, dan juga ada buahnya 1/3. Jadi ini yang dianjurkan, porsi makan dikatakan beragam. Seperti ini lagi contohnya, jadi beragam, ada nasi, sayur, jadi dianjurkan, disarankan jumlah porsi nasi itu sama dengan sayur. Kemudian ada buahnya, kemudian juga ada proteinnya. Nah, selanjutnya pilar gizi seimbang yang kedua harus membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, perilaku hidup bersih yakni sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri. Dalam hal ini mandiri dalam aspek kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Jadi perilaku bersih itu termasuk perilaku yang cerdas. Nah, kenapa harus memperhatikan perilaku hidup bersih? Karena perilaku hidup bersih ini sangat berkaitan dengan penyakit infeksi, sementara infeksi ini sangat berhubungan dengan status gizi. Jadi kalau infeksi, umumnya seseorang akan mengalami nafsu makan turun, peningkatan metabolisme, kemudian terjadi diare. Nah, diare kan otomatis terjadi kehilangan nutrisi ataupun cairan secara langsung. Nah, imbasnya atau dampaknya dari infeksi ini bisa menyebabkan turunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Makanya kalau mungkin adik-adik pernah dengar di masa-masa pandemi ini kita sangat disarankan mengkonsumsi suplemen ya. Fungsi suplemen ini adalah untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Nah, jadi mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan aman sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindung dari infeksi virus serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh kita. Jadi disarankan, dianjurkan kita mengkonsumsi makanan yang seimbang gunanya untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita agar tidak mudah terkena infeksi. Nah, selanjutnya pilar yang ketiga dari gizi seimbang adalah aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik diartikan sebagai setiap gerakan tubuh yang mengeluarkan tenaga dan energi termasuk kegiatan olahraga. Kemudian aktivitas dan olahraga teratur bisa menimbulkan keceriaan, merangsang pembentukan antibodi sehingga daya tahan tubuh meningkat, memperlancar peredaran darah, aliran oksigen dan juga zat gizi ke otak sehingga lebih mudah berpikir dan meningkatkan prestasi belajar. Nah, ini untuk anjuran rekomendasi aktivitas fisik dianjurkan tiap hari, misalnya berjalan santai, kemudian berjalan-jalan di pekarangan rumah, kemudian naik turun tangga, kemudian bersepeda, ini dianjurkan setiap hari. Kemudian untuk yang aktivitas 3-5 kali per minggu dengan durasi 20 menit, itu misalnya aktivitas olahraga, misalnya bersepeda, kemudian main basket, berenang, kemudian berlari,
kemudian jalan cepat. Kemudian untuk yang aktivitas 2-3 kali per minggu, anjuran 20 menit, olahraga berat ya, seperti ini. Kemudian yang dianjurkan dikurangi itu adalah aktivitas santai. Contohnya adalah menonton TV, kemudian main video game atau main gadget. Itu. Nah, jadi untuk menyeimbangkan antara asupan dan pembangunan zat gizi utama sumber energi, aktivitas fisik memperlancar sistem peredaran darah dan pemanfaatan zat gizi di dalam tubuh melalui mekanisme metabolisme. Selanjutnya pilar yang keempat. Jadi tadi ada 4 pilar ya. Nah, pilar keempat itu adalah memantau berat badan agar tetap normal. Jadi berat badan normal harus sesuai dengan umur ya. Biasanya kalau remaja itu diukur menggunakan indeks massa tubuh menurut umur. Jadi mengapa penting kita melakukan pemantauan berat badan? Jadi untuk mengetahui apakah terjadi keseimbangan antara penggunaan zat gizi di dalam tubuh kita ataukah tidak. Nah, untuk orang dewasa dikategorikan normal status gizinya jika IMT-nya atau indeks massa tubuh antara 18,5 sampai dengan 25. Nah, untuk balita, untuk memantau status gizinya ada namanya KMS. Nah, untuk anak usia sekolah, ini berdasarkan baku standar antropometri untuk anak. Ya, terima kasih. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dek Firman. Ya, terima kasih banyak Ibu Nuryani, sangat luar biasa materi yang dibawakan tentang 4 pilar gizi ya. Jadi itu teman-teman sangat perlu untuk memperhatikan pola makan, pola hidup bersih dan aktivitas fisik untuk kesehatan atau peningkatan daya tahan tubuh sebagai kita remaja ya. Jadi tadi Ibu Nuryani mengatakan bahwa mengonsumsi makanan itu, apalagi sumber karbohidratnya itu kayak nasi itu harus sama porsinya dengan sayur-sayuran ya, harus sama, harus seimbang. Jadi untuk teman-teman apalagi teman-teman yang mau melanjutkan ke Polri, Akmil atau ke IPDN itu sangat butuh pola makan atau pola gizi yang seimbang ya. Jadi sekali lagi untuk Ibu Nuryani, terima kasih, sangat luar biasa materinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Untuk itu teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, silahkan mengisi di kolom chat. Diberikan 2 kesempatan kepada orang memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, jadi nanti kita tampung di akhir pembahasan saja. Jadi setelah kita mendengarkan materi dari Ibu Nuryani, kita pindah ke acara selanjutnya, yaitu pembawaan materi dari narasumber kedua kita, yaitu Ibu Iryani Harun. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita langsung lanjut ke pembahasan atau pembawaan materi dari Ibu Iryani Harun. Kepada Ibu dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera dan sehat untuk kita semua.
Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah menghadiri acara ini, kepada Ibu Rahma yang telah mengundang saya untuk berbagi informasi terkait materi yang akan disampaikan. Kemudian untuk Ibu Nuryani, pemateri pertama, salam kenal Bu. Kita sering WA-an ya, tapi baru kali ini bertemu di webinar gitu ya. Nah, salam hormat juga buat Ibu Nur Hayati, guru SMA 1 Negeri Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kemudian buat adik-adik sekalian, terima kasih. Mungkin agak sore, jadi semangatnya udah mulai down, tapi saya kira anak SMA 1 Negeri Limboto ini saya kira kuat-kuat semua ya. Jadi kita mulai saja. Mohon izin saya share screen. Tunggu sebentar. Oh. Nah, apakah sudah terlihat ininya, slide-nya? Iya, bisa Bu. Iya. Halo, ya bisa ya? Iya, bisa. Bentar. Nah, baiklah, tadi materi pertama sudah dibawakan oleh Ibu Nuryani yang cukup kece dan keren ya. Sekarang giliran saya, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa menyimak dengan baik. Saya akan membawakan terkait dengan bagaimana aktivitas fisik itu untuk kesehatan optimal remaja. Nah, kita tahu sekarang ya, ini adalah masa-masa pandemi ya, udah 2 tahun kita dirumahkan, kemudian ada PPKM, dari PSBB, kemudian berubah PPKM, kemudian berubah lagi jadi PPKM level 4 gitu ya. Nah, saya kira dengan kondisi-kondisi ini, itu akan membuat kita stay di rumah, jadi kayak kurang bergerak, kurang olahraga karena takut keluar gitu ya. Nah, sekarang di sini saya nanti akan memberikan apa sih manfaat kita melakukan aktivitas fisik itu, kemudian bagaimana caranya ya. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap melakukan aktivitas fisik ya adik-adik sekalian. Nah, apa informasi yang akan saya bagikan pada sore hari ini? Yang pertama adalah terkait konsep sehat dan sakit, karena judul kita adalah untuk kesehatan optimal. Karena kalau kita nggak tahu sehat dan sakit itu apa, maka nanti kita akan melakukan aktivitas fisik itu akan setengah-setengah, untuk melakukan prinsip diet seimbang itu akan setengah-setengah juga gitu ya, karena kita tidak tahu konsepnya. Kemudian ada konsep dasar aktivitas fisik, jadi kita tidak sembarang untuk melakukan aktivitas fisik teman-teman, jadi ada aturan-aturannya, ada rule-nya, sehingga itu nanti bisa bagaimana memberikan manfaat untuk tubuh kita. Kemudian ada manfaat latihan untuk aktivitas, untuk kesehatan kita, jadi bagaimana aktivitas fisik atau latihan fisik itu bisa berdampak besar bagi kesehatan kita. Kemudian ada bagaimana prinsip latihan fisik. Nah, prinsip-prinsip ini ada, saya nanti kasih tahu caranya melakukan seperti apa. Nah, baik. Nah, sekarang kita ke konsep sehat dan sakit dulu. Nah, terkadang banyak orang yang kalau ditanya seperti ini, sehat itu apa sih gitu. Nah, jawabannya tidak sakit gitu ya. Nah, padahal ternyata sehat itu kalau menurut WHO, jadi sebuah organisasi kesehatan di dunia, mengatakan bahwa sehat itu tidak hanya kita terbebas dari penyakit, adik-adik sekalian, tidak hanya terbebas dari kecacatan. Jadi kalau kita sudah terbebas dari penyakit fisik, penyakit mental, dan sosial, maka itulah yang dinamakan sehat secara komprehensif. Jadi bukan hanya kalau misalnya saya sehat kok, kenapa saya nggak sakit gitu, saya nggak terbaring di rumah sakit, saya nggak minum obat. Nah, tapi mentalnya kemudian hubungan sosialnya nggak bagus, maka itu juga dikatakan sakit gitu ya. Apalagi di masa sekarang, nah kita kita dihampiri ya oleh kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang gitu kan, kita ada jarak gitu ya. Nah, itulah yang kadang-kadang banyak yang membuat orang sakit gitu. Nah, sehat fisik itu seperti apa sih? Nah, sehat fisik itu artinya badan sehat dan bugar, jadi tidak hanya sehat saja. Nanti saya akan kasih cara bagaimana supaya nggak sehat saja tapi juga bugar gitu ya. Nah, kemudian sehat sosial itu bagaimana kita mampu menjalin hubungan dengan orang lain, bagaimana hubungan kita sama orang lain, apakah nggak bagus, apakah bagus gitu ya. Nah, kalau itu sudah bagus, maka itu juga mental.
ya. Jadi kalau kita misalnya selalu merasa senang dan merasa bahagia, itu juga kita termasuk sudah sehat. Kemudian kita mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, baik itu hubungan kita di rumah maupun hubungan kita dengan teman-teman di sekolah atau dengan guru gitu ya. Nah, kemudian sehat jiwa itu juga kita bisa dapat menerima kelebihan dan kekurangan baik itu diri sendiri maupun dengan teman. Jadi maksudnya kelebihan atau kekurangan diri sendiri itu jangan pernah menjustifikasi bahwa misalnya, aduh badan saya ini kok gemuk ya, saya jadi insecure nih apa gitu. Nah itu semua ada tips-tipsnya sehingga nanti pikiran kita juga bisa sehat gitu ya. Yang kedua, yang terakhir adalah sehat jiwa itu adalah melakukan kegiatan bermanfaat. Nah, apa kegiatan bermanfaat itu? Salah satunya adalah dengan berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita pola hidup seimbang. Jadi orang hidup seimbang itu adik-adik sekalian itu ada polanya. Gitu ya. Sama kalau kita bikin baju. Kalau polanya guntingnya miring ke kiri, miring ke kanan, maka kita tidak nyaman untuk pakai baju tersebut. Nah, sama juga dengan kita pola hidup itu harus ada aturannya gitu. Nah, kenapa lantas kemudian banyak orang yang sehat, ada juga banyak orang yang sakit, bahkan ada juga yang sehat karena apa? Kalau kita sakit itu tergantung dari bagaimana pola perilaku kita. Nah, kalau perilaku kita tidak bagus, maka kita akan menjadi sakit ketergantungan. Karena apa? Kita tidak paham sehat itu seperti apa, gitu ya. Nah, ketergantungan yang gimana? Ketergantungan misalnya sakit, ketergantungan sama dokter, sedikit-sedikit flu ke dokter. Kemudian ketergantungan sama orang rumah, ketergantungan sama mama, sama papa, gitu ya. Sedikit-sedikit ke dokter. Nah, itu sakit. Kita ketergantungan. Nah, kalau kita sehat, maka di situ ada kemandirian. Nah, jadi kalau kita sehat itu kita bisa mandiri, gitu ya. Karena apa? Kita ada pemahaman di situ. Kita paham bahwa sehat itu adalah harus meningkatkan pola hidup seimbang kita, gitu ya. Karena kewajiban lagi adik-adik sekalian, tapi sebuah syarat. Ya, misalnya adik-adik nih, syaratnya ke sekolah apa sih? Itu bukan punya buku, bukan hanya punya pulpen, bukan hanya punya apa. Syaratnya adalah sehat. Nah, adik-adik kalau nggak sehat pasti nggak ke sekolah. Ya, kemudian apa syaratnya kita bisa main misalnya? Apa syaratnya kita bisa jalan-jalan? Syaratnya adalah sehat dulu. Apa syaratnya kita bisa menerapkan pola gizi seimbang? Misalnya tadi yang kita sudah pelajari. Nah, syaratnya harus sehat dulu. Gitu ya. Jadi sehat ini adalah merupakan sebuah syarat kita. Nah, jadi ada beberapa pola perilaku hidup seimbang yang harus kita lakukan sehingga apakah kita mau memilih sehat atau mau memilih sakit gitu ya. Jadi ada pola gizi seimbang yang pertama yang tadi udah dijelasin yang secara apik oleh pemateri pertama. Kemudian ada pola gerak atau aktivitas fisik. Gitu ya. Kemudian ada pola istirahat atau tidur, ini terkait dengan kesehatan mental, dan juga ada stres, pola stres. Jadi pola-pola ini harus kita jaga, harus kita patuhi, harus kita lakukan sehingga pola hidup kita menjadi seimbang. Gitu ya. Nah, sekarang tugas saya adalah bagaimana pola gerak atau aktivitas fisik itu. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ini adalah beberapa manfaat atau beberapa yang kita lakukan kalau kita melakukan aktivitas berolahraga. Maka apa yang terjadi? Cognitive function kita akan meningkat, memori konsentrasi kita akan meningkat. Nah, coba deh adik-adik sekalian, apalagi sekarang zamannya webinar ya, jadi dari jam 7 pagi mungkin di depan layar. Nah, itu akan membuat konsentrasi kita menurun. Nah, coba adik-adik, kalau pagi habis sholat subuh misalkan, coba dulu olahraga. Nah, itu pasti kalau misalnya jam 7 masuk kelas di webinar, itu pasti memorinya akan bagus. Itu pasti konsentrasinya akan fokus. Gitu ya. Kemudian apa lagi manfaatnya? Yang pertama adalah mental health. Jadi bisa coba deh gitu, misalnya putus cinta nih atau apa gitu, olahraga aja, nggak pasti ngelupain walaupun sementara gitu ya, daripada nggak sama sekali gitu ya. Nah, kemudian juga bisa membuat kita lebih cepat tidur. Gitu ya.
pola tidur kita akan menjadi baik gitu. Kemudian apa? Social network. Nah, teman-teman kita bertambah ya. Kemudian misalnya kalau kita keluar nih olahraga jalan-jalan, misalnya jalan lari, minimal kita pasti dapat 1 teman gitu untuk yang kalau sebelum corona gitu ya. Nah, dan kalau empowerment gitu ya. Jadi bisa menghindarkan kita dari misalnya pain, rasa sakit, lututnya bisa apa namanya kalau misalnya duduk lama terus berdiri kadang bunyi kretek gitu. Nah, itu. Nah, kalau kita sering olahraga, maka sendi-sendinya itu bakalan sehat gitu ya, apalagi masih remaja ya, sendi-sendinya, otot-ototnya, tulang-tulangnya masih kuat gitu. Nah, kemudian akan menghindarkan kita dari disease risk atau penyakit-penyakit nanti yang akan menghantui kita. Kalau dari awal atau dari mudanya kita tidak banyak bergerak, misalnya tekanan darah, menjadi diabetes, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Physical fitness bisa meningkatkan bugar kita dengan kita menjadi kuat, gitu ya. Kemudian kita menjadi lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngambil menjangkau lebih tinggi, nggak sakit gitu ya. Jadi fleksibilitasnya lebih bagus, kemudian endurance-nya lebih bagus, ketahanannya lebih bagus gitu ya. Jadi kalau melakukan apa-apa yang lebih banyak atau misalnya lebih lama itu nggak capek gitu ya. Akan menjadi seimbang semuanya. Nah, jadi inilah beberapa manfaat dari aktivitas fisik itu sendiri. Selanjutnya, nah, sekarang saya akan memberitahu bagaimana konsep aktivitas fisik itu sendiri. Halo, maaf. Masih terdengar suara saya? Ya Bu, alhamdulillah masih terdengar. Oh iya, ya. Nanti kalau ini soalnya tadi ada tulisan unstable jaringan gitu ya. Ya, Nah, baik Bu. sekarang saya akan memberikan informasi terkait konsep aktivitas fisik itu. Nah, jadi dalam melakukan aktivitas fisik itu ada 3, adik-adik sekalian. Jadi ada aktivitas fisik harian, kemudian ada latihan fisik, ada olahraga. Jadi ada 3. Nah, mari kita lihat. Nah, aktivitas fisik harian itu adalah gerakan yang dihasilkan oleh otot rangka dan mengeluarkan energi. Nah, tapi apa manfaatnya? Kita sehat saja, tapi kita tidak bugar. Nah, misalnya nih, aktivitas fisik harian. Misalnya kita memasak, yang perempuan nih memasak, kemudian jalan-jalan, kemudian kita cuci mobil misalkan, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu dikatakan sebagai aktivitas fisik harian kita. Jadi tidak bisa mengimprove dari kebugaran kita. Karena apa? Tidak ada aturannya, tidak ada rules-nya. Nah, apa indikatornya? Misalnya, indikator dari aktivitas fisik harian kita adalah bergerak 150 menit per hari. Kalau 150 menit itu berarti kira-kira 2 jam kalau nggak salah. Atau bisa diukur pakai langkah. Nah, kalau teman-teman sudah mendapat sehari 8.000 sampai 10.000 langkah, maka itu sudah dikatakan sebagai aktivitas fisik harian, gitu ya. Nah, ini lebih baik dari ini kita mau sehat saja. Tidak bugar, jadi istilahnya movement saja, tapi kita mengeluarkan energi, tapi energinya itu tidak sebesar kalau kita melakukan latihan fisik gitu ya. Nah, kemudian latihan fisik itu apa? Nah, latihan fisik itu adalah aktivitas yang dilakukan itu terencana, terstruktur, terukur, dan berkesinambungan untuk menghasilkan selain kita sehat, kita juga bisa, jadi indikatornya adalah punya frekuensi, punya durasi, dan intensity. Nanti kita belajar ini ya. Nah, ada yang bilang gini, saya kok olahraga di mana? Saya ke pasar bolak-balik. Nah, itu adalah aktivitas fisik, gitu ya, bukan latihan fisik, karena nggak mungkin setiap hari ke pasar, nggak mungkin setiap hari ada durasinya, gitu ya. Nah, itu artinya itu ke pasar itu bukan jadi indikator kita sudah latihan fisik, gitu ya. Saya kok olahraga kok kemarin, olahraganya apa? Saya bolak-balik ke sekolah gitu. Nah, sekolahnya kalau jaraknya 200 meter gitu ya, bolak-balik ya sama aja. Jadi itu masih dikatakan sebagai aktivitas fisik harian, tidak mengimprove kebugaran. Nah, kemudian ada lagi olahraga. Nah, olahraga ini adalah biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin mempunyai prestasi. Biasanya itu indikatornya dipertandingkan dan kita mendapatkan juara. Nah, tapi karena sore ini kita tidak ingin menjadi atlet, maka saya akan membahas terkait dengan aktivitas fisik harian saja sama latihan fisik.
gitu ya. Jadi sudah paham bedanya apa aktivitas fisik harian, kemudian apa latihan fisik, dan apa yang dikatakan sebagai olahraga, gitu ya. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada aktivitas fisik dan latihan fisik. Nah, biasanya kalau aktivitas fisik kita katakan sebagai NEAT, non-exercise activity thermogenesis. Jadi memang aktivitas yang dilakukan setiap hari. Nah, tapi tidak ada perencanaannya. Orang tidak bisa misalnya hari ini besok saya mau menyapu dengan durasi 20 menit, 30 menit nggak ada. Besok saya mau ngepel dengan durasi sekian, dengan intensity sekian. Enggak seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau latihan fisik itu berbeda. Jadi biasanya kita sebut dengan exercise activity thermogenesis. Jadi memang dia terencana. Misalnya nih hari ini terus mikir malamnya besok saya mau bangun pagi, kemudian saya lari dengan durasi 20 menit. Kemudian besoknya lagi seperti itu, besoknya lagi seperti itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai latihan fisik. Gitu ya. Nah, kita lihat ya, kita bahas latihan fisik. Nah, tadi yang saya katakan bahwa latihan fisik itu adalah kita ingin membangun selain sehat adalah komponen kebugaran. Nah, komponen kebugaran apa yang ingin kita capai adalah yang pertama bagaimana kardiovaskular endurance kita. Bagaimana otot jantung kita bisa bertahan lama ketika kita melakukan olahraga. Bagaimana kekuatan otot jantung kita. Kita kadang-kadang kita jalan sedikit aja udah ada yang begitu kan, gitu ya. Nah itu berarti otot jantungnya tidak kuat. Nah, berarti apa? Komponen kebugarannya tidak bagus. Nah, kemudian kalau kita bugar, maka akan berdampak pada muscular endurance kita. Ya, otot-otot kita jadi lebih kuat, persendian kita menjadi lebih bagus karena ada flexibility juga. Jadi misalnya nih ada yang manggil, Bu Iriani, pas nengok gini, krek lehernya sakit. Nah, kadang-kadang juga ada yang tidur, gitu kan? Pas bangun lehernya sakit, yang disalahin bantal, jadinya salah bantal gitu ya. Bukan, karena itu tidak bagus flexibility-nya, karena kebugarannya tidak bagus gitu ya. Nah, kemudian muscular strength-nya, jadi otot kita itu bisa menjadi kuat gitu. Jadi jangan membayangkan seperti Aderai, nggak mungkin. Gitu ya, nggak mungkin seperti Aderai. Aderai itu udah bertahun-tahun. Jadi untuk yang adik-adik yang cewek khususnya jangan takut untuk latihan beban, jangan takut untuk latihan strength. Nah, kalau misalnya nggak bisa di tempat fitness atau di mana, kita bisa menggunakan tubuh sendiri. Misalnya push up atau sit up atau misalnya lunges misalnya atau squat. Nah, bisa seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, jangan berkecil hati karena adanya pandemi, malas aja ya. Nah, kemudian bisa memperbaiki, kemudian lemak kita bisa berkurang. Nah, kemudian apalagi yang cewek-cewek ini ya pasti ingin mengidamkan tubuh yang bagus gitu ya. Nah, dengan kita latihan fisik itu bisa memperbaiki dari komposisi tubuh kita. Gitu. Nah, ini adalah komponen kebugaran yang akan terjadi ketika kita intens melakukan latihan fisik, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat apa sih hubungan latihan fisik dengan body komposisi. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, ada orang yang berat badannya sama, gitu ya. Maaf. Ada orang yang berat badannya sama, tapi kalau dilihat secara looks dia itu tidak sama. Contoh nih, saya sama teman saya gitu, sama-sama berat badannya 55 misalkan. Tapi di saya enggak, karena apa? Antara massa otot sama massa lemak itu berbeda. Coba teman-teman lihat di sini. Ini yang kuning ini adalah lemak, 2 kg lemak gitu ya. Nah, ini adalah otot, jauh lebih kecil otot daripada lemak. Ya, padahal sama-sama beratnya. Nah, makanya itu ada kadang-kadang orang yang walaupun beratnya sama, tapi kita lihat tubuhnya, loh kok kamu agak gemukan gitu. Nah, karena apa? Yang badannya lebih kecil, maka itu massa ototnya lebih banyak. Nah, kita lihat jika otot lebih besar daripada lemak, maka gerakan kita akan lebih baik dan lincah. Misalnya gini, kenapa sih kita harus memperbanyak otot? Nah, karena apa? Kalau kita banyak otot, ya, otot kita ada, otot kita kuat, maka apa? Kita akan semakin lincah untuk bergerak.
ke sana, kemari gitu ya. Maju mundur gitu ya. Nah, kita akan semakin lincah. Nah, kalau kita lincah bergerak, maka apa? Maka persen lemak kita akan juga menurun seiring dengan kita melakukan latihan fisik. Karena apa? Karena si otot kita tadi bisa lebih kuat. Sehingga apa? Lemak kita yang 2 kilo ini itu bisa lebih kecil nantinya daripada otot. Nah, gitu. Jadi adik-adik lihat nih penampakannya ya, ototnya gimana, lemaknya seberapa gitu. Nah, ini juga dari gambar tipe A, tipe B. Dia sama nih, tingginya, beratnya kan, beda sedikit. Nah, tapi yang tipe A ini jauh lebih kecil. Karena apa? Persen tubuhnya lebih kecil, 15% dibanding dengan yang tipe B. Gitu ya. Nah, jadi itu salah satu manfaat dari latihan fisik. Jadi bisa memperbanyak otot kita dan bisa menurunkan lemak kita. Gitu. Nah, kemudian latihan fisik. Dan latihan fisik untuk flexibility atau kelentukan. Nah, ternyata adik-adik sekalian, kalau kita melakukan latihan fisik itu flexibility kita bisa menjadi lebih bagus. Jangkauan kita bisa lebih banyak, gitu kan, lebih tinggi, kemudian bisa memperbaiki postur kita yang tadinya bungkuk gini kan, akhirnya bisa posturnya menjadi lebih bagus. Kemudian aliran darah ke otot kita menjadi lebih bagus, kemudian bisa menghindarkan kita dari misalnya sakit-sakit pinggang, gitu ya. Nah, ada nggak yang di sini setiap bangun pagi nggak pegang HP dulu? Pasti nggak ada. Jadi setiap bangun pagi pasti jangkau apa ya, HP gitu. Nah, coba pagi-pagi adik-adik melakukan stretching dulu. Gerak badan kiri dan kanan. Itu pasti jauh aliran darahnya bisa jauh lebih bagus gitu ya. Kemudian bisa mengurangi stres. Nah, ternyata dengan kita latihan fisik selain bisa meningkatkan fleksibilitas kita juga bisa menjadi stres kita menjadi berkurang gitu ya. Nah, coba teman-teman saya stop share screen dulu ya. Coba teman-teman aktifkan videonya semua. Nah, coba tangannya ini dibeginikan. Jadi antara tangan dengan ini kalau ketemunya begini, berarti fleksibilitinya bagus. Nah, coba ini tangannya naik ke atas, kemudian diketemukan di belakang. Nah, kalau dia sampai gini, kalau dia gini atau begini, bukan di depan ini, Firman salah, di belakang Firman. Enggak, jadi tangannya yang kanan masuk ke sini, nanti tangan yang kirinya disilang dari bawah. Nah, kalau tangannya sampai di belakang itu bisa begini, atau minimal bisa nyentuh gini, berarti itu fleksibilitinya masih bagus. Tapi kalau nggak bisa nyentuh gitu kan, berarti itu perlu perlu olahraga yang kuat gitu. Nah, ayo dicoba, sampai nggak? Ayo Ibu Rahma coba, sampai nggak Ibu Rahma? Sampai ya, nah berarti bagus gitu ya. Nah itu, jadi manfaat dari latihan fisik adalah bagaimana bisa melenturkan sendi-sendi kita gitu ya. Baik, saya lanjutkan share screen-nya. Nah, jadi itu tadi salah satu manfaat dari latihan fisik, bisa meningkatkan kelentukan tubuh kita, gitu ya. Jadi kita nggak gampang sakit sendi, apalagi yang sudah berumur. Tapi kalau masih remaja sih ya mungkin masih lebih bagus. Tapi kalau walaupun remaja, kalau nggak pernah dilatih juga pasti akan kaku, gitu ya. Nah, selanjutnya ternyata latihan fisik itu juga bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita latihan fisik? Nah, itu bisa mengeluarkan beberapa hormon yang ada dalam tubuh kita. Nah, hormon itu seperti dopamin, seperti endorfin, oksitoksin, serotonin. Tahu nggak hormon keempat ini? Ini namanya hormon bahagia. Jadi hormon ini hanya 2 pada saat dia keluar. Yang pertama pada saat kita jatuh cinta, yang kedua adalah pada saat kita olahraga. Nah, makanya kadang-kadang saya kalau sama teman-teman itu bilangnya begini, yuk cari endorfin gitu. Berarti ayo kita olahraga. Nah, karena kalau kita olahraga maka akan meningkatkan atau mengeluarkan hormon-hormon bahagia kita. Jadi kita bisa stresnya lebih rendah, kemudian
kita nggak gampang depresi, kemudian bisa meningkatkan kesehatan kita, hubungan kita dengan teman, kita nggak gampang emosi gitu ya, kita nggak gampang baper gitu ya. Nah jadi ini kalau kita rajin berolahraga. Kemudian bisa meningkatkan ingatan kita bisa menjadi lebih fokus kalau kita belajar. Kemudian pokoknya banyak lagi deh, sehingga kesehatan mental kita itu menjadi lebih bagus. Coba deh teman-teman lakukan olahraga pagi, nanti webinar gitu ya. Ya nggak usah yang berat-berat dulu, yang penting istiqomah gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ternyata latihan fisik juga itu bisa menyehatkan kulit kita. Kita menjadi awet muda. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sering latihan fisik, maka keringat yang keluar dari tubuh kita itu sebagai proses pembuangan racun atau proses detoksifikasi, teman-teman. Gitu ya, adik-adik sekalian. Nah, bisa mengeluarkan semua racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Makanya orang-orang yang rajin olahraga sama orang-orang yang tidak rajin olahraga itu jauh lebih awet muda yang olahraga dibanding dengan yang tidak olahraga. Nah, kalau kalau masih SMA rajin berolahraga, nanti kalau udah tua umurnya bertambah, itu pasti nanti akan awet muda. Jadi nggak awet tua gitu ya. Nah, apalagi teman-teman kan masih muda gitu ya, masih belum banyak pikiran, paling pikirannya kalau lagi banyak PR aja tuh, banyak tugas gitu. Jadi saya kira waktu untuk berolahraganya jauh lebih banyak gitu. Nah, kemudian apa lagi manfaatnya? Manfaatnya adalah bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, jadi dengan melakukan olahraga dengan durasi 60 menit, maka bisa mengaktifkan sitokin antiinflamasi kita, bisa meningkatkan respon imun tubuh kita, sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita tidak mudah terpapar dengan virus maupun bakteri. Nah, orang-orang yang banyak otot, rajin olahraga, ternyata itu virus dan bakteri itu susah masuk ke dalam tubuhnya. Karena apa? Pertahanan tubuhnya itu sudah kuat. Sudah kuat dari apa? Latihan fisik, kemudian meningkatkan growth hormonnya, kemudian meningkatkan hormon-hormon bahagianya, hormon-hormon baiknya gitu ya. Sehingga dia merasa terus lebih bahagia, sehingga pikirannya juga jadi lebih sehat, dan itu bisa meningkatkan imunitas tubuhnya ya. Jadi makanya kalau nggak mau cepat sakit, kan ada yang sedang diterapi pakai olahraga. Nah, itu saya kira. Kemudian kita masuk ke bagaimana prinsipnya, bagaimana kita melakukan olahraga atau latihan fisik. Nah, jadi ada prinsipnya, adik-adik sekalian. Ada namanya FITT. Jadi F itu adalah frekuensi, seberapa sering kita lakukan. Kemudian ada intensity, jadi seberapa berat kita melakukan olahraga. Kemudian ada time atau seberapa lama, biasa kadang kita sebut dengan duration ya. Kemudian ada type. Gitu ya, ada jenisnya seperti apa. Mari kita lihat satu-satu. Nah, kita lihat frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah seberapa sering kita melakukan. Nah, kalau berdasarkan rekomendasi dari WHO ya dan dari Asosiasi Olahraga ACSM, maka itu sebaiknya dilakukan 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Ya, dengan pembagian 3 kali untuk latihan kardio. Jadi latihan kardio itu seperti lari, seperti jogging, seperti jalan, seperti berenang, seperti bulu tangkis, basket, itu kardio. Jadi yang bisa memacu jantung kita untuk bisa lebih bagus. Dan 2 kali untuk latihan resistance atau latihan beban, misalnya angkat beban atau nge-gym atau body workout. Nah, itu dianjurkan. Nah, poinnya bahwa selama masa pandemi ini kita kan tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas yang berat-berat gitu ya. Jadi jangan terlalu berat juga, karena mau tidak cepat terinfeksi gitu, akhirnya olahraga terus berat-berat terus. Nah, kalau kita juga olahraga terlalu keras, maka virus itu pun akan melemahkan imunitas tubuh kita, sehingga virus juga gampang masuk. Nah, anjurannya apa? Tidak melatih kelompok otot secara bersamaan serta tipe latihan yang sama dalam sehari, dan harus ada istirahat 2 kali dalam seminggu. Jadi tidak terusan-terusan juga gitu ya.
Nah, kemudian apa intensity? Nah, jadi intensity itu adalah seberapa banyak atau seberapa besar beban latihan kita. Nah, ini tuh bisa diukur dari heart rate kita atau denyut nadi kita. Nah, coba teman-teman nanti hitung 220 dikurang usia. Nah, kalau kita misalnya mau melakukan olahraga secara moderate, karena ini zaman pandemi, jadi nggak usah yang berat-berat, maka 64 sampai 76% dari heart rate maksimal kita. Nah, contoh nih, misalnya saya usianya 25 tahun, gitu ya. Nah, maksimalnya itu 220 dikurang 25. Jadi 25 ini adalah usia. Nah, ini adalah 195 beat per menit atau detak per menit, itu adalah heart rate maksimal saya. Nah, kalau saya mau melakukan intensitas moderate di sini, maka detak jantung saya tidak boleh lebih dari 146 detak per menit. Nah, ini sebenarnya bisa diukur sebenarnya dengan dengan berbagai tools, misalnya jam tangan, misalnya apa, tapi tidak usah khawatir, kita juga bisa ukur dengan dari talk gitu ya, atau dari bicara. Misalnya gini nih, lagi lari sama temennya, terus lari gitu. Terus kalau misalnya temennya tanya, kamu nanti bikin apa gini, masih bisa jawab, masih bisa, berarti itu terlalu ringan. Nah, tapi kalau misalnya dijawabnya, ya ini sudah nggak bisa menjawab satu patah, itu terlalu berat. Tapi kalau misalnya masih bisa menjawab tapi terbata-bata, maka itu sudah masuk di intensitas moderate, gitu ya. Jadi gitu cara mengukurnya kalau misalnya nggak punya jam atau alat ukur lainnya. Jadi kita bisa ukur dengan bagaimana kita bicaranya, gitu ya. Kalau misalnya masih, oh iya nih bisa besok ini berarti bisa, berarti itu masuk masih moderate, gitu ya. Juga ada ukurnya gitu ya. Nah, kalau kita latihan beban di sini ada moderate intensity. Nah, yang harus kita lakukan, kita latihan beban itu hanya 18 sampai 15 repetisi. Artinya kita hanya ngangkatnya 15 kali dengan beban yang tidak terlalu berat dengan 2 set. Jadi 2 kali 15 repetisi. Jadi 30 kali dengan jeda waktu misalnya 2 sampai 3 menit. Nah, kalau misalnya dirasa yang ngangkat bebannya bisa lebih dari 15, berarti itu keringanan. Kalau misalnya cuma 6 kali, berarti itu terlalu berat. Nah, kalau misalnya moderate, biasanya kita lakukan di 8 sampai 15 repetisi, 8 sampai 15 kali, gitu ya. Nah, itu cara mengukur intensitas latihan fisik kita. Kemudian selanjutnya ada waktu, time. Jadi waktu ini adalah lamanya melakukan olahraga atau latihan fisik dalam 1 kali sesi latihan. Nah, ini juga tergantung dari jenis latihannya seperti apa gitu ya. Biasanya kalau misalnya latihannya kardio dengan moderate, misalnya kita lakukan 30 sampai 60 menit ya. Ini yang rekomendasi WHO. Nah, ada juga namanya high intensity interval training ya, itu latihannya berat. Nah, biasanya itu dilakukan cuma 20 menit saja. Nah, tapi itu tidak bisa dilakukan sampai 5 kali per minggu. Karena apa? Karena dia berat gitu ya. Halo? 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 Iya Kak, silahkan Halo? dilanjutkan. Lanjut. Oh, masih ya. Iya Kak, silakan ya. Nah, ya kaget saya tadi ada dengar musik apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya biasanya sih kalau misalnya cuma jogging-jogging saja atau walking misalkan ya, itu biasanya 30 sampai 60 menit ya, itu biasanya berdasarkan rekomendasi WHO. Nah, sebenarnya kenapa 60 menit? Pasti ada yang bertanya seperti itu, kok lama sih 60 menit? Nah, kalau kita melakukan latihan kardio, nah 45 menit pertama itu yang dibakar sebenarnya adalah gula. Jadi kalau kita makan karbohidrat, kita makan makanan itu nanti gulanya disimpan di liver dan di
otot. Nah, itu kalau udah habis nanti akan cadangan lemak. Jadi lemak yang terbakar itu belakangan, gitu ya. Makanya kenapa 60 menit. Jadi kalau gulanya habis di liver sama di otot, maka selebihnya itu akan menggunakan cadangan lemak. Nanti akan masuk proses ke pembakaran lemak. Ya, makanya jangan terlalu singkat juga, kecuali dia high interval intensity training. Itu beda lagi ceritanya, ya. Nah, kemudian jenisnya. Nah, ternyata di latihan fisik juga itu ada jenis-jenisnya. Misalnya ada aerobic training. Nah, aerobic training ini apa gunanya? Bagaimana mengimprove kardiovaskular kita. Otot jantung kita bisa menjadi kuat, gitu. Kita tidak gampang ngos-ngosan, gitu ya. Misalnya naik tangga, gitu ya. Ada yang kadang-kadang saya kalau di kampus itu sama teman naik tangga lantai 3, gitu. Nah, teman saya itu harus satu lantai istirahat lagi, pegangan terus nafas seperti itu. Nah, berarti itu apa yang terjadi? Itu otot jantungnya tidak kuat, itu kebugarannya tidak ada, gitu ya. Nah, jadi apa manfaatnya? Adalah bisa mengimprove muscle kita, otot kita menjadi lebih kuat. Nah, biasanya ini kita lakukan di tempat gym, atau biasanya kalau misalnya nggak ada, tadi saya katakan bisa body workout. Nah, bisa push up, bisa lunges, kemudian bisa squat, bisa dilakukan di rumah. Tidak mesti kita ke tempat-tempat kebugaran. Nah, banyak tuh di YouTube gitu cara-cara bagaimana body workout gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih untuk tidak melakukan olahraga. Alasannya satu saja, males. Nah, itu saja gitu ya. Nah, kemudian ada flexibility. Nah, flexibility ini adalah berguna untuk bagaimana bisa mengimprove stretch kita, tulang kita, kelentukan kita. Nah, ini biasanya jenisnya seperti yoga, seperti tai chi gitu ya. Nah, jadi ada tipe-tipenya. Nah, tipe ini tergantung lagi nanti berapa menit atau durasi yang akan kita lakukan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, saya kira demikian materi saya. Ini ada saya kutip dari quote dari Elisa Pateki, katanya exercise like an addiction, once you are in it, you feel like your body needs it. Nah, kalau exercise itu sudah menjadi kecanduan buat Anda dan Anda ada di dalamnya, maka tubuh Anda pasti akan membutuhkan itu. Nah, coba-coba mulai dari sekarang gitu ya, lakukan, yang penting konsisten gitu. Misalnya bangun pagi, latihan dulu, nggak usah 60 menit dulu, 30 menit saja. Nanti lama-lama seminggu, nanti naikkan durasinya jadi 60 menit. Nah, nanti kalau sudah melakukan seminggu, 2 minggu, pasti itu akan, moodnya akan lebih bagus, kemudian beberapa manfaat pasti akan dirasakan oleh tubuh kita. Nah, saya kira demikian informasi atau sharing season saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Saya kembalikan ke Firman Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Iriani Harun sebagai narasumber kita yang kedua. Jadi beberapa yang perlu saya sampaikan bahwa Ibu Iriani tadi mengatakan bahwa sakit itu bukan karena kita cacat, tapi sakit itu karena kita ada gangguan mental, gangguan fisik, dan kesejahteraan sosial. Ya, jadi untuk teman-teman yang melakukan aktivitas dengan latihan fisik itu berbeda. Jadi ketika teman-teman setiap hari melakukan kayak di rumah itu kita menyapu halaman, itu aktivitas fisik. Seperti kita pergi ke rumah teman, jalan kaki, itu aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin membentuk komponen kebugaran itu, maka kita harus melakukan latihan fisik. Ya. Seperti itu Ibu Riani ya? Betul sekali. Ya. Jadi terima kasih banyak kepada Ibu Riani yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa untuk teman-teman SMA Negeri 1 Limboto khususnya kelas 11. Untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari materi yang disampaikan oleh Ibu Nuriani selaku pemateri narasumber atau narasumber yang pertama. Jadi di sini Bu ada siswa yang memberikan pertanyaan, yaitu dari Nur Fazrina Sultan dari kelas 10 IPS 3 dengan pertanyaan, berapa angka persentase kebutuhan gizi yang dibutuhkan satu orang dalam sehari? Kepada Ibu Nuriani bisa langsung menjawab pertanyaan dari teman Nur Fazrina. Baik,
Pertanyaannya sangat menarik, tapi sebelum saya menjawab, saya izin dulu menyapa kolega senior saya, Ibu Iriani Harun. Ya, sangat menarik tadi Halo. materinya, ya Kak. Dan juga kepada Ibu Nur Hayati, terima kasih Bu sampai sekarang masih membersamai kami di forum Zoom ini. Juga sebuah motivasi kepada kami dan juga kepada adik-adik karena ada Ibu membersamai kami pada sesi kali ini. Baik, jadi tadi menarik sekali ya pertanyaannya, presentasi kebutuhan remaja. Jadi kalau kita mau melihat kebutuhan gizi seseorang, itu kita berpacu atau berdasarkan pada angka kecukupan gizi. Nah, dikatakan normal apabila yang kita konsumsi itu tidak kurang dari 80% yang kita butuhkan. Ya. Jadi ada namanya tabel angka kecukupan gizi, tabel AKG namanya. Jadi kalau untuk remaja total energi yang dibutuhkan itu sekitar 2.600 kalori. Nah, ini akan terbagi nanti ke karbohidratnya. Karbohidrat tadi itu ada nasi, kemudian ada proteinnya, kemudian ada lemaknya. Itu nanti akan terbagi ke sana. Nah, dikatakan normal jika asupan tidak kurang dari 80% dan tidak lebih dari 110% dari standar yang dibutuhkan. Begitu saya kira Adik Firman, semoga bisa dipahami. Maksudnya artinya range-nya 80 sampai 110 dikategorikan asupan yang normal dari kebutuhan. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas jawaban dari Ibu Nuryani. Kemudian Bu, ada juga pertanyaan dari saudara Vivi Septiani Amu dari kelas 11 IPA 3. Beliau mau bertanya bagaimana cara membuat kita termotivasi terus untuk makan sehat. Ya, baik. Menarik juga pertanyaannya motivasi ya. Jadi kalau kita mempelajari perilaku, salah satu faktor yang membuat kita termotivasi itu biasanya adalah pengetahuan. Ya, jadi harus ditahu dulu kenapa saya mau merubah saya punya pola makan. Ya, jadi harus ditahu alasannya kenapa mau menerapkan gizi seimbang. Ya, tadi sudah dijelaskan banyak ya kenapa harus gizi seimbang. Kemudian niat. Jadi setelah tahu betul-betul harus niat dan komitmen mau menjalankan atau mau mempraktekkan gizi seimbang ini dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi pertama harus ada pengetahuan, ada yang mendasari kenapa dia mau melakukan itu dari pengetahuan tadi, kemudian ada komitmen dan niat untuk menerapkan gizi seimbang. Dan juga faktor penting lainnya adalah lingkungan di sekitar. Jadi lingkungan teman-temannya, kemudian keluarganya. Contoh kasusnya misalnya meskipun kita mau menerapkan gizi seimbang, Kak, tapi kalau misalnya teman-teman kita, teman-teman gengnya kita tidak mau melakukan itu, nah itu biasa juga sulit untuk kita terapkan. Itu saya kira, Firman. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu Nuryani. Jadi Bu, ada dua pertanyaannya dari Vivi Septiani Amu ini. Dengan pertanyaan keduanya itu, bagaimana cara mengganti pola makan sehat dengan menjadikan kebiasaan? Ya, jadi kebiasaan tadi itu berkaitan dengan perilaku ya, perilaku kebiasaan sehari-hari. Jadi seseorang bisa merubah perilaku itu tergantung dari keinginan niatnya. Niatnya ini berdasarkan dari informasi atau pengetahuan yang dia miliki. Jadi ketika sudah tahu, kemudian sudah komitmen mau merubah perilakunya, langsung eksekusi atau jalankan. Itu. Baik, terima kasih Bu Nuryani. Saya juga ingin bertanya untuk Ibu Iriani Harun. Ada pertanyaan dari saya. Apakah cukup dengan satu metode latihan tubuh agar kita menjadi bugar, Ibu Iriani Harun? Ya, baik. Mohon diulang, Dek Firman, pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya, Bu, apakah cukup dengan satu metode latihan fisik tubuh kita menjadi bugar? Nah, kalau kita berbicara metode, gitu ya,
sebenarnya banyak olahraga yang kita lakukan untuk mengimprove kebugaran kita. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, ada type atau jenis dari olahraga. Yang pertama ada kardiovaskular, ada strength training atau resistance training. Nah, itu dua yang berbeda, tapi semuanya itu bisa mengimprove atau meningkatkan kebugaran kita, tergantung dari bagaimana porsinya. Apakah dilakukan secara frekuensinya berapa, intensitasnya seberapa, durasinya seberapa, kemudian apakah istiqomah melakukannya. Jangan misalnya, sudah niat 1 minggu mau olahraga, 1 minggu olahraga, 2 bulan tidak gitu. Nah, itu tidak bisa membangun komponen kebugaran. Tapi kalau dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan, olahraga apapun atau latihan fisik apapun itu pasti bisa meningkatkan atau mengimprove kebugaran kita. Saya kira demikian. Mic-nya nyalakan, Dek Firman. Mic-nya mute. Oh iya, mohon maaf. Jadi ada lagi pertanyaan dari Saudari Rahmat Ayato untuk Ibu Iriani Harun. Jadi dengan pertanyaan, ketika orang malas mulai berolahraga tetapi aktivitas tersebut dilakukan secara berlebihan secara berkala, contoh kayak hari pertama lari keliling lapangan sebanyak 3 hari, selanjutnya 3 kali. Hari selanjutnya dari lapangan lagi sebanyak 8 kali, dan seterusnya. Apakah itu baik untuk kesehatan? Jadi maksud dari saudara ini, Ibu, misalnya hari ini dia jogging mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, dan besoknya itu mengelilingi lapangan 8 kali. Dan pertanyaannya, apakah itu baik untuk kesehatan? Nah, baik. Nah, pertanyaannya saya garis bawahi dulu adalah orang malas, gitu ya. Nah, orang yang dalam keadaan malas atau misalnya nggak pernah melakukan olahraga, tiba-tiba langsung digenjot olahraganya tinggi, saya yakin dan percaya cuma 2 hari. Pasti udah nggak mau lagi. Gitu ya. Nah, jadi lebih bagus dilakukan dari step by step saja. Misalnya, lagi malas nih, gitu. Sudah mau membangun pola hidup yang bagus. Besok saya mau olahraga, gitu ya. Keliling dulu lapangan nih, misalnya jalan kaki dulu. Mulai dari jalan kaki dulu 3 kali. Kemudian besoknya lagi. Nah, minggu kedua baru jogging-jogging kecil, gitu ya. Nah, sebenarnya olahraga itu, gitu ya, disukai dulu. Kalau adik-adik tidak menyukai, maka tidak akan pernah bisa sampai akhir hayat melakukan olahraga. Jadi yang pertama adalah sukai dulu. Nah, kita misalnya kayak gini, kita misalnya misalnya nih Firman suka sama orang, suka sama cewek gini. Pasti kalau misalnya suka dikejar terus gitu ya. Ada kemauan, ada motivasi untuk mengejar gitu. Nah, sama dengan olahraga. Olahraga apa, jenis apa, disukai dulu yang penting. Nah, ketika kita sudah menyukai olahraga itu, maka pasti akan melakukannya secara berkesinambungan. Jadi kita besok lagi. Jadi setiap hari itu tambah semangat. Mau 3 kali lapangan, mau 8 kali lapangan, itu jangan dulu dipikirkan itunya. Yang penting mau dan suka. Gitu ya. Nah, kalau untuk misalnya apakah itu baik untuk kesehatan? Saya kira olahraga apapun atau latihan apapun itu dilakukan kalau misalnya dia terstruktur, terencana dan berkesinambungan, pasti itu akan baik untuk kesehatan. Gitu ya. Saya kira demikian. Iya, terima kasih Bu Iriani Harun. Jadi kembali lagi kita kepada narasumber yang pertama Ibu Nuriani. Ada satu lagi pertanyaan dari saudari dari saudari Nur Fazrina Sultan. Dia mau bertanya, benarkah olahraga harus pada saat perut kosong? Ibu Nuriani.
Terkait dengan olahraga, saya serahkan ke Kak Ir karena materinya olahraga ini. Nah, Oh iya, iya baik Bu. Jadi untuk Ibu Riani Harun, bagaimana pendapat dari Ibu tentang pertanyaan tadi? Kayaknya sudah di Oke, pertanyaannya bagaimana olahraga saat perut kosong. Iya. Nah, memang ini ada dilema ya yang beredar atau mitos-mitos atau apa yang mengatakan bahwa apakah orang kalau olahraga perut kosong itu bagus? Nah, sebenarnya itu tergantung gitu ya. Kalau sudah biasa, maka itu boleh nggak apa-apa. Karena apa? Karena kalau orang sudah terbiasa nggak perut kosong olahraga, misalnya contoh, saya kadang-kadang seperti itu. Saya kalau olahraga pagi, itu saya nggak makan dulu. Karena apa? Karena memang sudah kebiasaan begitu. Karena saya kadang melakukan intermittent fasting juga. Jadi saya intermittent fasting itu sampai dari malam, sampai dari sore, terus pagi, nanti saya makan itu pagi jam 9. Nah, paginya itu saya olahraga dulu. Nah, itu tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya apakah bagus atau enggak, tergantung lagi. Kalau misalnya sudah terbiasa seperti itu, maka tidak apa-apa dilakukan. Tapi kalau misalnya ada penyakit misalnya asam lambung atau penyakit MA atau tidak terbiasa sarapan, nah harusnya lebih bagus sarapan dulu biar ada tenaga. Tapi sarapannya bukan yang berat. Misalnya, aduh saya mau olahraga nih, makan nasi padang dulu, makan soto ayam, itu bukan sarapan. Itu namanya makan siang, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau olahraga tapi mau sarapan dulu, sebisa mungkin makanlah makanan yang tidak terlalu tinggi gula atau kadang-kadang yang kita sebut indeks glikemiknya rendah sampai menengah gitu ya. Misalnya kayak pisang, makan pisang 1, kemudian sama madu misalkan, atau misalnya makan roti gandum misalkan, atau roti apapun gitu, tapi jangan makan banyak dulu. Nanti setelah olahraga 30-60 menit baru boleh makan yang setelah olahraga yang high index glikemiknya tinggi, misalnya yang cepat masuk terserap dalam tubuh atau makanan-makanan yang tinggi kandungan proteinnya, karena kita harus mengembalikan atau merecovery tubuh kita yang sudah kita gunakan untuk berolahraga. Tapi overall kalau mau yang kosong perut tidak kosong perut semuanya tergantung dari diri kita masing-masing, karena listen to your body, yang tahu tubuh kita adalah kita sendiri bukan orang lain ya. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Bu Riani Harun. Jadi pertanyaan terakhir untuk Ibu Nuriani sebagai pemateri 1 dari Saudari Rahmatia B. Otolua dari kelas 11 MIPA 5. Dia mengajukan pertanyaan bagaimana setiap wanita yang mengalami menstruasi setiap bulan, pola makan itu sering berubah sehingga susah mengontrol pola makan. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pola makan yang berubah di saat menstruasi? Ya, pertanyaannya menarik sekali. Jadi siklus menstruasi ya. Kenapa kemudian pola makan seseorang bisa saja berubah di saat menstruasi itu terkait dengan hormonal ya. Kita ketahui selama menstruasi ini terjadi perubahan siklus hormonal yang mempengaruhi mood seseorang. Ya, berkaitan dengan mood seseorang, jadi biasanya mereka lebih cenderung suka yang manis-manis ya, kalau dapat umumnya. Jadi cenderung mencari makanan yang manis seperti coklat, kemudian apa ya, pokoknya yang sesuatu yang enak dan manis gitu. Nah, bagaimana menjaga pola makan pada periode menstruasi ini? Ya, tentu kita ketahui kalau seorang perempuan sedang mengalami menstruasi itu terjadi pengeluaran darah ya. Nah, sekresi darah dari tubuhnya ini tentu berimbas pada pengeluaran zat gizi juga, terutama zat besi. Jadi dianjurkan kepada remaja yang mengalami menstruasi itu agar tetap memperhatikan pola makannya, terutama makanan sumber zat besinya dan juga protein, untuk mengganti zat besi yang hilang selama periode menstruasi. Itu jadi diperhatikan makannya mungkin yang sumber daging atau misalnya ikan, kemudian sayur-sayuran hijau sebagai sumber zat besi. Itu untuk mengganti mengganti mineral besi yang keluar bersama dengan darah haid. Gitu. Jadi tetap harus berusaha menjaga pola makannya meskipun selama periode menstruasi. Gitu.
Saya rasa seperti itu, Dek Firman. Ya, terima kasih Bu Nuryani. Jadi itu pertanyaan terakhir dari teman-teman kelas 11. Jadi untuk Ibu Iriani dan Ibu Nuryani, nanti di akhir webinar ini ada undian untuk peserta yang beruntung mendapatkan door prize dengan sebesar 50.000 per orang. Jadi kepada pemateri atau narasumber satu dan kedua kita akan diberikan kesempatan untuk memilih peserta yang berhak mendapatkan door prize, ya. Jadi untuk sebelum itu teman-teman atau adik-adik bisa mengisi link daftar hadir yang ada di kolom chat untuk kita mengundi dari kami panitia untuk mengundi lagi peserta yang mendapatkan door prize dari webinar sore kali ini. Untuk itu kita masuk pada pengundian atau penentuan peserta yang mendapatkan door prize yang akan ditunjuk langsung oleh Ibu pemateri pertama, Ibu Nuryani. Kepada Ibu Nuryani disilahkan. Jadi ada beberapa orang yang saya usulkan tadi pertanyaan kepada Ibu pemateri. Yang pertama ada Nur Fazrina Sultan, yang kedua ada Vivi Septiani Amu, yang ketiga ada Rahmat Eato, yang keempat ada Rahmatia Otolua. Kepada Ibu Nuryani bisa memilih dua pemenang peserta yang mendapatkan door prize. Kepada Ibu Nuryani disilakan. Baik, terima kasih Firman. Jadi semuanya menarik ya pertanyaannya ya. Ya. Tapi karena harus memilih, berarti Ibu harus memilih. Iya. Pertama itu Vivi Septiani Amu ya. Menarik. Kemudian juga tadi berkaitan dengan menstruasi. Rahmatia Otolua. 2 orang. Ya, jadi selamat untuk kepada saudari Vivi Septiani Amu dan Rahmatia Otolua sebagai peserta yang mendapatkan door prize sebesar 50.000. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan untuk selanjutnya untuk pemilihan peserta yang mendapatkan door prize dari Ibu Iriani Harun. Kepada Ibu Iriani Harun dipersilakan. Bertanya itu ya? Ya. Lupa saya namanya. Jadi ada nama yang memberikan pertanyaan terkait olahraga, yaitu ada hanya satu orang yang memberikan pertanyaan terkait olahraga, namun ada tersisa 2 peserta yang memberikan pertanyaan, namun harus dipilih oleh Ibu Iriani Harun. Yang pertama ada Nur Fazrina Sultan dan Rahmat Eato. Tadi yang saya jawab saja deh pertanyaannya. Itu siapa ya? Rahmat Eato, Bu. Rahmat, iya. Iya. Rahmat sama siapa tadi yang nanya itu terkait perut kosong itu? Siapa ya? Alamsyah siapa ya? Nur Fazrina Sultan, Bu. Nah, ya, itu aja. Ya, jadi selamat untuk kepada Nur Fazrina Sultan, kelas 10 IPS 3 dan Rahmat Eato sebagai peserta pemenang undian door prize sebesar 50.000 dari pemateri kita yang hebat-hebat semuanya ini, ya. Jadi acara demi acara, maka webinar pada sore kali ini ya. Nanti untuk sisa peserta yang 3 orangnya akan diundi oleh panitia. Nanti sebelum itu isi link daftar hadir yang ada di kolom chat. Nanti kami panitia akan mengundi lagi 3 orang pemenang door prize, ya. Jadi untuk itu marilah kita merenung sejenak untuk membacakan doa menutup webinar pada kali ini yang akan saya pimpin langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari teman-teman semua,
ibu-ibu, ibu pemateri, ibu Rahmawati, izinkan saya membawakan doa pada sore kali ini. Doa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.